Mari kita doa Angelus bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari umat yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sudah semakin kerasan at home, berada di rumah. Dan mari sambil menikmati kebersamaan rasa at home di rumah kita masing-masing, kita pun tetap memantapkan kerinduan kita, kerinduan untuk berada bersama, kerinduan untuk bersatu di rumah Tuhan dalam Ekaristi yang kudus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima, dan Tuhan meneguhkan iman kita. Akulah kebangkitan dan kehidupan.
Barang siapa percaya akan hidup dan akan melihat kemuliaan Allah. Mari di awal perayaan Ekaristi kita persiapkan hati, kita mohon belas kasih serta pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus dan saudara-saudari sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, karena cinta kasih Putra kesayangan-Mu telah menyerahkan diri untuk wafat demi keselamatan kami. Perkenankanlah kami hidup dalam cinta kasih-Nya dan menempuh jalan yang dilaluinya dengan gembira karena yakin akan bantuan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan penebusan berlimpah.
menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan,
dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Makin masgullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, izinkan pada awal renungan ini saya menyampaikan salam hangat dari Yang Mulia Bapak Uskup kita, Monsinyur Benediktus Estefanus Roli untuk segenap masyarakat dan secara khusus untuk umat Katolik Sekevikepan Palu, pastores, frater, suster, pengurus-pengurus umat, dan seluruh umat. Salam dalam doa, semoga semuanya baik-baik adanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tertarik dengan satu postingan YouTube yang memuat Presiden Jokowi sedang duduk di hadapan jenazah ibunya dengan sedih dan linangan air mata, tapi dengan tulisan yang meneguhkan, "Presiden, you are not alone." Presiden, engkau tidak sendirian. Kami bersama engkau. Saya juga sempat mengikuti siaran langsung Salve Mulia dari Vatikan dengan berkat Urbi et Orbi dari si Sri Paus. Kelihatan wajah Sri Paus kita yang tidak biasanya. Biasanya Sri Paus tampil dengan ceria, dengan senyuman, dengan senang. Tetapi saat ini kelihatan sedikit sedih. Mengapa? Saya tidak tahu persis, tetapi saya yakin Sri Paus tidak membiarkan dunia dan manusia dalam kesedihan dengan derita dan duka yang sedang menimpa saat ini. Sri Paus mau berada bersama dunia dan seluruh umat manusia. Sri Paus juga mau berada bersama kita, umat yang ada di Palu ini. Kita diajak untuk sendiri di rumah, tetapi dalam semangat kebersamaan
untuk berada bersama, untuk saling mengingat, untuk saling menghibur, untuk saling meneguhkan, dan untuk saling mendoakan. Dalam perayaan Ekaristi ini, melalui sabda Tuhan, kita disapa oleh Tuhan sendiri. Melalui sabdanya, aku berada bersama-sama. Aku akan mencurahkan rohku kepadamu, dan kamu akan hidup kembali, sebagaimana termuat dalam bacaan pertama tadi. Pada Mazmur kita diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Pada Tuhanlah ada kasih setia dan penebusan yang berlimpah. Dan melalui Rasul Paulus kita diingatkan bahwa roh yang membangkitkan Yesus akan dicurahkan ke dalam hati kita, supaya kita pun hidup dan hidup berkat roh dan kebenaran. Dan dalam Injil, Yesus sendiri menyatakan kehadirannya. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya akan hidup dan akan melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudari umat yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan Injil terungkap dengan sangat jelas bagaimana kehadiran Tuhan. Di saat Lazarus sakit dan meninggal, Yesus mau datang, hadir sebagai sahabat yang mengasihi Lazarus bersama Marta dan Maria, saudaranya. Yesus hadir dan menyatakan kesatuannya dengan Marta dan Maria dalam duka mereka. Yesus menghibur, Yesus ikut bersama mereka menangis. Hati Yesus masgul, terharu dan menangis. Yesus mau senasib, seperasaan dan sepenanggungan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak sampai di situ. Yesus mau menarik perhatian dari Marta dan Maria serta segenap orang yang hadir di situ untuk mampu melihat siapa Yesus lebih dalam. Bukan sekedar sahabat, tetapi dialah kebangkitan dan kehidupan. Dan itulah yang diungkapkan oleh Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia. Atas pengakuan iman itulah Yesus menyatakan kuasa dan kemuliaannya dengan membangkitkan Lazarus. Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus pun bangkit, hidup dan pergi.
Saudara-saudari umat yang terkasih, itulah kuasa Tuhan atas orang yang percaya dan mengasihi Dia, yang mati dibangkitkan dan diberi roh untuk hidup, yang terikat dengan belenggu dilepaskan dan dibebaskan untuk pergi dan hidup. Maka mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti saat ini, dunia dalam derita dan duka karena wabah corona, kita pun memiliki hati dan iman seperti Marta dan Maria. Hati yang rindu akan kehadiran Tuhan, hati yang penuh iman mengharapkan kehadiran Tuhan, hati yang berdoa dan berserah memohon kuasa Tuhan terjadi dalam hidup ini, dan pada saatnya Tuhan akan bersabda, "Hai dunia, hai manusia, marilah keluarlah dari wabah corona, keluar dan sembuhlah dari sakit karena virus corona, keluar dan pergilah untuk hidup dalam ketenangan dan damai, hidup dalam roh dan kebenaran." Mari di saat-saat yang seperti ini kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus, datanglah, kami sedang gelisah, kami sedang sakit, kami sedang takut, bangkitkanlah kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kita menanggapi sabda Allah. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Tuhan bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Maka kita berani berdoa dengan perantaraannya kepada Bapa. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa agar masa depan dipandangnya dengan wajah cerah dan penuh harapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat
bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan lalu sama dan bahwa kelak mereka akan mati dan bangkit bersama Kristus untuk hidup yang baru. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, janganlah kami menganggap persaudaraan sebagai suatu kesempatan untuk bergaul satu sama lain, melainkan sebagai suatu kewajiban atas dasar martabat kami sebagai pengikut Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan wujud kita bersama wujud seluruh umat manusia. Mohon kuasa Allah membebaskan kita dari wabah penyakit corona ini. Semoga yang sakit disembuhkan, yang telah meninggal dibangkitkan untuk hidup kekal di surga. Para pemerintah, tenaga medis dikobarkan dalam semangat, dan kita semua saling menjaga dan saling meneguhkan untuk bersama-sama membebaskan diri dari virus ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami mau percaya, tetapi bantulah kami dalam kekurangan kami akan kepercayaan itu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu bersama doa-doa kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, bagaikan biji gandum yang jatuh di tanah dan bagaikan buah yang diperas menjadi anggur, Putramu telah mengorbankan diri bagi kami. Maka terimalah dengan rela persembahan roti dan anggur ini, karena akan kami gunakan untuk mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kebangkitan dan kehidupan kami. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dialah manusia sejati yang menangisi Lazarus. Dialah Allah kekal yang membangkitkan Lazarus dari kubur. Dialah yang menaruh belas kasih kepada umat manusia dan mengantar kami ke hidup baru berkat karya penyelamatan yang suci. Demi Kristus itulah rombongan para malaikat bersyukur di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang segala masa. Semoga kami pun Kau perkenankan menggabungkan suara dan ikut serta memuji Engkau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putramu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur, menguji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Bapa Suci kami, Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami, Monsinyur Benediktus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dengan para Rasul-Mu yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Beri
mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa Komuni Kerinduan. Yesus, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Aku memelukmu dan merasakan Engkau telah datang padaku dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan janganlah pernah izinkan aku terpisah darimu. Amin.
sesudah komuni. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membuka penjara maut kami dengan perantaraan Yesus, Putra Manusia. Kami mohon agar bersedia mengikuti jejaknya, menempuh jalannya, menerobos sengsara dan maut, menuju kebebasan dan kehidupan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakanmu dan karenanya kami memohon ampun darimu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan darimu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personil imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasi kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan, supaya dengan hati dan iman yang mantap kita selalu mendengarkan sapaan Tuhan. Mari keluarlah supaya kita hidup dan selamat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi saudara-saudari diutus. Amin.